Halo Bu Resti. Ya, Dendi, Yo dan Perinda akan memperkenalkan mengenai kan. Jadi apa itu kompor induksi? Kompor yang digunakan untuk memasak, tapi beda dengan kompor dari yang lain. Kompor induksi tidak menggunakan api yang menyala, melainkan menggunakan energi listrik yang menjadi sumber untuk energi panasnya untuk memasak dan menghangatkan makanan. Nah, jadi energi panas yang muncul dari induksi elektromagnetik ini bukan untuk memanaskan atau menghangatkan permukaan kompor, melainkan digunakan untuk memanaskan atau menghangatkan alat masak seperti panci untuk memasak makanan. Kemudian komponen penyusun dari kompor induksi itu yang pertama ada catu daya listrik dengan frekuensi yang tinggi. Catu daya yang bisa disebut juga dengan power supply berfungsi untuk menyediakan energi listrik. Dan alat ini adalah komponen penting juga karena sangat diperlukan dalam perangkat elektronik seperti kompor induksi ini. Jadi kalau tanpa adanya bantuan dari catu daya listrik, maka peralatan elektronik seperti kompor induksi tidak dapat bekerja. Kemudian catu daya listrik berguna untuk mengubah tegangan listrik dengan menurunkan tegangan yang diperoleh dari sumber listrik. Lalu catu daya listrik juga sanggup mengganti tegangan AC sehingga setara dengan tegangan lainnya atau disebut juga dengan AC power supply. Kemudian komponen kedua yang penting juga itu ada kumparan induktif, di mana kumparan induksi dihasilkan melalui aliran listrik dengan frekuensi yang tinggi. Kumparan ini berguna sebagai tempat alirannya arus listrik. Pada kompor induksi ini, arus yang mengalir ke dalam kumparan induksi adalah arus bolak-balik dengan frekuensi yang tinggi, yang kemudian akan munculnya garis-garis medan magnet, atau bisa disebut juga medan magnet. Nah, yang terakhir itu komponen ketiga yang penting adalah benda kerja dari bahan ferromagnetik, di mana medan magnet yang dialirkan melalui kumparan akan menembus bejana masakan yang terbuat dari bahan besi, sehingga akan menimbulkan arus eddy yang membuat bejana panas. Selain itu, bejana juga diakibatkan oleh bahan ferromagnetik yang memiliki permeabilitas yang rendah. Bejana yang terbuat dari bahan besi inilah yang dapat menghasilkan panas sehingga akan berguna dalam memanaskan masakan. Nah, untuk prinsip kerjanya sendiri dari kompor induksi, jadi seperti yang Verina bilang tadi, terdapat kumparan induktif. Jadi kumparan induktif ini seperti kalau misalnya kita lihat di induksi elektromagnetik solenoida atau kumparan, yaitu kita ibaratkan kumparan ini ya sebagai kumparan yang kita lihat biasanya di situ. Dan panci atau alat masakan itu sebagai biasanya itu inti besi yang biasanya dimasukkan ke dalam kumparannya. Nah, pertama-tama itu di kompor induksi dinyalakan kumparan. Kumparan ini dialiri dengan arus bolak-balik atau AC sehingga menghasilkan medan magnet yang seperti ini, yang garis-garis biru. Namun pada saat ini belum diproduksi energi panas karena pancinya harus diletakkan terlebih dahulu karena pancinya itu adalah inti besinya. Nah, baru ketika pancinya itu diletakkan terjadilah arus pusar karena medan magnetnya itu melewati si pancinya ini. Makanya itu terjadi arus pusar yang garis warna putih ini. Nah, apa itu arus pusar? Jadi arus pusar adalah loop arus listrik yang diinduksi dalam konduktor oleh medan magnet yang berubah dalam konduktor menurut hukum induksi Faraday. Jadi, eddy current ini ada banyak di seluruh permukaan pancinya, dan dia akan menyebabkan resistansi panas atau energi panas sehingga suhu pancinya naik dan bisa dipakai untuk memanaskan makanan, gitu. Nah, untuk lebih jelasnya, mari kita lihat video berikut ini. Electromagnetic induction heating is a method of heating electrically conductive materials. This method is most commonly used in metalworking processes such as forging,
welding, heat treating, and melting. As the name implies, induction heating relies on the electrical currents that are induced in the workpiece. The components that are involved in an induction heating system are an AC power source, an induction coil, the circuits, and the workpiece. In this video, we'll explain why the workpiece gets heated. When an alternating current of high frequency is passed through the coil, this causes an alternating magnetic field to surround the coil. This is in accordance with the laws of electromagnetism. The workpiece is then placed inside the coil. This causes the magnetic field from the coil to induce an electromotive force along with eddy currents. This is somewhat similar to a transformer. The reason as to why this occurs can be explained by Faraday's laws of electromagnetic induction. We can consider the workpiece as single-turn short-circuited secondary windings. You should have learned about the eddy currents in our previous video. If you haven't watched it, the link is in the description. Generate this. Nah, ini seperti yang saya bilang tadi, ketika dia kumparannya itu menghasilkan medan magnet dan ada inti besi atau kita bilang panci, itu akan terjadi eddy current di dalam pancinya. Dan makin lama Flow. This causes the material to heat up. This lama pancinya itu akan memanas, jadi begitu. Oke, selanjutnya bagaimana cara mengatur suhu kompor induksi. Jadi cara mengatur suhu kompor induksi adalah dengan mengatur besar kuat medan magnet pada kumparan. Bisa dilihat gambar di sebelah kanan bahwa rumus dari induksi magnetik kawat solenoida itu dipengaruhi oleh permeabilitas magnetik, kuat arus, jumlah lilitan, dan panjang solenoida. Nah, permeabilitas magnetik, jumlah lilitan, dan panjang solenoida ini sudah diatur pada saat pembuatan kompor induksi. Sehingga kita hanya perlu mengatur arus. Kita bisa menaikkan arus jika kita membutuhkan suhu yang lebih tinggi. Dan kita juga bisa menurunkan arus jika kita ingin suhunya lebih rendah. Seperti itu. Nah, kalau kita lihat di gambar, kompor listrik dan kompor induksi terlihat sama karena dari cara pemanasannya tidak menggunakan api seperti kompor gas. Namun, sebenarnya kedua benda ini memiliki perbedaan, yaitu dari cara pemanasannya juga. Kalau kompor listrik, pemanasannya dilakukan secara tidak langsung. Artinya, dengan cara memanaskan logam yang bersentuhan dengan panci, sehingga panci yang menerima kalor atau panas dari logam panas tersebut. Sedangkan kalau di kompor induksi itu, cara pemanasannya dilakukan secara langsung. Artinya, dengan cara memanaskan panci lewat induksi elektromagnetik tanpa memanaskan kumparan dengan ataupun permukaan kompor. Jadi perbedaannya itu dari cara pemanasannya. Kalau kompor listrik itu secara tidak langsung, kalau induksi itu secara langsung. Lalu fungsi dari kompor induksi sama seperti kompor pada umumnya, yaitu untuk memasak atau menghangatkan makanan. Tapi bedanya kompor induksi tidak menggunakan api untuk memanaskan atau menghangatkan makanan, melainkan kompor induksi menggunakan induksi elektromagnetik yang akan memanaskan alat masak berupa panci, dan panci tersebut akan menjadi panas dan bisa memasak makanan. Selanjutnya ada keunggulan-keunggulan dari menggunakan kompor induksi. Nah, yang pertama keunggulannya itu lebih aman. Kenapa lebih aman? Karena ketika kita memasak atau memanaskan menggunakan kompor induksi, itu di atas kompor induksi itu tidak ada nyalanya api, sehingga tidak akan sepanas ketika kita menggunakan kompor gas. Dan juga ini akan mengurangi kemungkinan kebocoran gas dan api terbuka, sehingga kebakaran juga sepenuhnya dapat dihindari. Oke, selanjutnya ruangan tidak terasa panas. Ini karena panas yang dihasilkan oleh kompor listrik hanya terpusat pada alat masaknya saja, sehingga ruangannya itu tidak panas. Itu mengapa suhu di ruangan kita itu tidak panas jika menggunakan kompor induksi ini. Lalu mulai dibersihkan. Ini karena tidak ada bagian dari kompor induksi yang mengeluarkan panas. Dan juga ketika ada makanan dan minuman yang tumpah di kompor induksi, itu kita hanya perlu mengelapnya dengan kain atau spons basah. Nah, ini lebih efisien karena kompor induksi ini jauh lebih hemat energi dibandingkan jenis kompor lainnya, dan juga dapat menghemat pengeluaran
membayar listrik bulanan di rumah. Dan juga kompor induksi ini memiliki efisiensi sekitar 80%, kompor listrik 50%, dan kompor gas 30%. Lalu mengurangi penggunaan bahan bakar minyak. Jadi kompor induksi ini mengurangi bahan bakar sumber daya alam yang terbatas. Dan juga jika kita memakai bahan bakar minyak, maka akan menimbulkan polusi. Maka ketika kita menggunakan kompor induksi ini, kita tidak akan mengeluarkan asap yang dapat menyebabkan polusi udara. Oke, yang terakhir itu pengaturan suhu lebih cepat. Kita tidak perlu menunggu panci panas untuk memasak, tapi kita bisa langsung mengatur suhu yang kita inginkan di kompor induksi. Nah, untuk kekurangannya sendiri dari kompor induksi itu ada 4. Yang pertama adalah dia butuh untuk menggunakan alat masak ferromagnetik saja. Karena supaya induksinya itu terjadi, kita perlu benda ferromagnetik atau benda yang dapat ditarik oleh magnet dengan kuat. Nah, makanya itu kita tidak bisa pakai panci yang terbuat dari keramik atau clay pot gitu. Nggak bisa juga pakai panci yang terbuat dari kaca. Nah, begitu. Selanjutnya juga permukaan dari alat masaknya itu ini harus dekat dengan kumparannya, dengan kompornya, supaya pancinya ini bisa dilewati oleh medan magnetnya. Jadi kalau misalnya panci yang seperti ini yang melengkung itu kita nggak bisa pakai karena nanti panasnya tidak akan merata. Nah, begitu. Lalu kita juga perlu menyesuaikan ukuran alat masak. Seperti yang saya bilang tadi itu, alat masaknya harus dilewati oleh medan magnet baru bisa panas. Sedangkan kalau misalnya kita pakai pancinya terlalu besar, maka mungkin yang hanya beberapa bagian yang bisa dilalui oleh medan magnet, sedangkan bagian lainnya mungkin di pinggirnya itu tidak dilalui medan magnet sehingga panasnya itu nggak merata dan masaknya jadi tidak efisien. Nah, selain itu, kompor induksi juga cenderung memiliki harga lebih mahal. Nah, kenapa? Karena proses pembuatannya itu lebih kompleks. Karena dia memakai prinsip induksi elektromagnetik, jadi perlu pertimbangan banyak dalam membuatnya. Kalau di Indonesia sendiri, harga kompor gas 2 tungku itu cenderung berada di bawah 1 juta rupiah. Kalau dibandingkan dengan kompor induksi jauh lebih mahal, di mana harganya itu 3-4 juta rupiah. Nah, ini adalah sumber yang kami pakai untuk membuat presentasi ini. Nah, itu dia presentasi mengenai kompor induksi. Terima kasih, God bless you.